Kita jangan mau diatur, saya ulangi, diatur orang lain. Golkar yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Menurut Bapak berarti Pak Jokowi tapi cocok ya Pak masuk Partai Golkar secara karakteristik begitu yang Pak JK kenal? Semua orang bisa, kamu juga bisa. Saya juga bisa Pak. Hah? Boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, bertemu lagi dan bergabung lagi dengan kita di Intel Donat ya. Yang pada siang hari ini kita akan memberikan informasi atau berita mengenai salah satu partai politik pendukung koalisi 02, yaitu Partai Golkar. Nah, kondisinya hari ini sangat sangat ramai ya, sempat viral juga kan, dimana kita tahu Jokowi ini memiliki keinginan besar untuk menguasai Partai Golkar. Nah, ini jadi pemberitaan yang sangat hangat dan juga ya pedes-pedes asem gitulah ya. Oke. Jadi ya, Jokowi ini hari ini sedang berupaya untuk masuk menguasai Partai Golkar. Partainya Pak Harto ini digadang-gadang menjadi kendaraan politik anak dari Jokowi, yaitu Gibran. Nah, Gibran ini katanya nantinya, katanya kan bajunya sudah disiapin tuh, jaketnya tuh ya, jaket Golkarnya. Jadi digadang-gadang Gibran nanti masuk ke Golkar atau bahkan sudah masuk ke Golkar gitu. Nah, Jokowi ini memiliki keinginan untuk menguasai Golkar ini mulai periode keduanya ini. Meskipun memang Jokowi ini katanya punya usut memiliki kedekatan dengan Partai Golkar itu sejak 2019. Karena Jokowi ini berangkat dari seorang pengusaha, makanya pergaulannya itu pergaulan dengan para pengusaha, dan kita tahu Partai Golkar adalah partai yang diisi oleh para pengusaha. Nah, sekarang Jokowi ingin mencoba menggoyang kedudukan Erlangga Hartarto ya, karena keinginannya Jokowi itu ingin masuk ke Golkar dan menguasai Golkar. Lewat siapa? Nah, pertanyaan ini timbul tentunya menjadi misteri, tetapi kita tahu dari berbagai kabar kiri kanan itu ya, dari berbagai informasi di media mainstream, Jokowi masuk ke Golkar itu untuk menempatkan orang-orang kepercayaan Jokowi di Golkar itu melalui Luhut. Nah, Luhut ini seorang politisi senior Partai Golkar juga. Dia yang memberikan akses, ya, kabarnya dia yang memberikan akses pada Jokowi untuk masuk menyimpan orang-orang kepercayaan Jokowi itu melalui Luhut gitu. Nah, di beberapa daerah kita tahu Jokowi melalui Golkarnya itu dapat mendulang suara besar untuk paslon 02 kemarin. Dan kita lihat kemarin di Jawa Barat aja, pileg Jawa Barat itu disokong oleh Jokowi, makanya suaranya cukup besar gitu ya. Nah, usut punya usut juga, Golkar menyumbangkan 18 juta suara ke paslon 2 ya, paslon 02. Nah, itu jasa dari Erlangga. Apakah benar? Nah, sekarang begini, lewat siapa sih atau siapa orang kepercayaan Jokowi yang akan menggoyang posisi Erlangga Hartarto? Hari ini yang digembor-gemborkan, yang didengung-dengungkan oleh banyak orang ya, untuk menggoyang posisi Erlangga, Jokowi katanya menggunakan Bahlil. Nah, Bahlil ini ya memang mencoba mencoba masuk ke grassroots, ke basis-basis, karena menjelang Munas nanti di bulan Oktober kalau tidak salah ya, Desember
Desember atau Oktober saya kurang tahu. Pokoknya akhir tahun ini Munas Golkar itu Bahlil itu katanya akan mencalonkan, kabarnya akan mencalonkan diri jadi ketum. Nah, untuk persiapan menuju proses ke Munas, Bahlil sudah mulai masuk melakukan konsolidasi ke tiap-tiap DPD tingkat 2 ya, kabupaten kota gitu, DPD Golkar tingkat 2-nya. Nah, terutama Bahlil itu masuk ke DPD Golkar di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Bahkan untuk Jawa Tengah sendiri kolega-kolega Bahlil itu cukup banyak ya dalam struktural kepengurusan Partai Golkar gitu. Jadi memang Bahlil ini mencoba masuk ya. Dan jadi begini, Bahlil ini memang punya masalah juga dengan beberapa politisi senior Partai Golkar gitu ya. Kalau kita lihat rekam jejaknya gitu. Terakhir itu Bahlil punya masalah dengan Agung Laksono ya. Bagaimana Agung Laksono ini izin usaha tambangnya itu atau izin usaha apa gitu di Kalimantan, batu bara kalau nggak salah, itu dicabut oleh Satgas dari ESDM, dan ternyata ketua Satgas itu adalah Bahlil. Nah, ini memang seksi. Jadi di Golkar ini memang terpecah jadi beberapa kubu. Banyak yang tidak suka Airlangga dan banyak juga yang suka Airlangga gitu. Nah, Jokowi kabarnya memberikan sebuah legitimasi moral lah ya istilahnya, atau memberikan kepercayaan dan mendukung atau bisa dikatakan mensupport Bahlil untuk maju menjadi ketum Golkar. Namun yang jadi pertanyaan, apakah Bahlil akan menggulingkan ya prosesnya itu untuk menjadi ketum itu, apakah akan menggulingkan Airlangga sebelum Munas atau pas Munas? Ya, itu menjadi pertanyaan besar. Tapi begini, kalau kita lihat, jika Oktober nanti atau akhir tahun ini Desember misalkan ya, kalau begini, jika Golkar Munas sebelum Oktober, itu kemungkinan Airlangga yang akan digulingkan. Tetapi jika Golkar Munas sesudah Oktober, kemungkinan besar kekuasaan atau penguasa hari ini Jokowi masih mempercayai Airlangga gitu. Untuk apa Jokowi menguasai Golkar? Ya tentu untuk kendaraan politiknya pasca dia pensiun. Di akhir tahun ini Jokowi akan pensiun ya, istilahnya sudah habis masa jabatannya 2 periode. Maka dari itu dia untuk mengukuhkan posisi dia dalam dunia politik atau pengaruh politiknya tetap ada di Indonesia, Jokowi membutuhkan sebuah kendaraan. Nah, kendaraannya itu kemungkinan besar adalah Golkar. Kita tahu beberapa kabar beberapa pekan ke belakang, bahkan sudah lama, anak Jokowi, Gibran, itu sudah disediakan jaket Golkar khusus dengan nama Gibran. Nah, untuk apa menguasai Golkar? Untuk mengimbangi Gerindra dan PDI Perjuangan. Kenapa? Karena jika Gerindra melalui Prabowo-nya sulit lagi didrive oleh Jokowi, maka Jokowi punya opsi lain, yaitu melakukan tekanan melalui Partai Golkar gitu. Bahkan punya usut, Jokowi ini dijanjikan oleh politisi senior Partai Golkar itu untuk menjadi ketua umum. Bahkan ada juga yang menyebutkan menjadi ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Nah, ini digunakan Jokowi sebagai kendaraan politik untuk mengimbangi posisi atau konfigurasi partai-partai politik di Indonesia, dan juga konfigurasi kekuatan partai politik di Indonesia. Kita lihat pemberitaan di sini juga banyak sekali yang mengatakan santer ya, Jokowi akan menguasai Partai Golkar gitu. Nah, di sini beberapa istilahnya pemberitaan banyak sekali di sini tentang Joko Widodo. Nah, Jokowi ini masuk ke Partai Golkar melalui senior Partai Golkar, tetapi apakah memang pro semua pada Jokowi? Tentu tidak ya.
beberapa senior tentu khususnya Luhut juga nih, Luhut orang kepercayaan Jokowi, dan bahkan Luhut sendiri yang memberikan akses pada Golkar, masuk Golkar, dia juga sebenarnya mengkhawatirkan Jokowi di beberapa pertemuan Golkar gitu, di beberapa agenda-agenda Golkar dia sempat berbicara mengkhawatirkan jika Partai Golkar itu dikuasai oleh orang yang bukan kader Partai Golkar gitu. Jadi memang untuk beberapa senior pun ya memang tidak tetap mengkhawatirkan jika Partai Golkar disetir oleh orang atau dikuasai oleh orang yang bukan organik dari kader Partai Golkar. Nah, hal tersebut, pembicaraan tersebut juga disampaikan oleh Luhut di beberapa agenda ke belakang dalam pertemuan-pertemuan di agenda Partai Golkar gitu. Nah, di sini pemberitaan juga cukup santer ya, cukup santer. Dan juga belakangan ya ada juga nama selain Bahlil ya, ada nama selain Bahlil ya. Jadi yang digadang-gadang untuk menjadi ketum bukan hanya Bahlil gitu. Selain Bahlil ada nama lainnya, itu Agus Gumiwang, kata Sesmita. Dia itu juga konon katanya didorong oleh Jokowi, apalagi Agus Gumiwang ini mulai dekat dengan Jokowi itu setelah Jokowi melantik Gumiwang ya. Agus Gumiwang itu menjadi menteri di kabinetnya, di Menteri Perindustrian gitu. Jadi ada dua calon ya, dua nama calon pengganti atau yang akan mengganti paksa Airlangga Hartarto. Jadi yang bisa kita lihat, saya hanya ingin mengatakan bahwa jika Munas Golkar itu terjadi sebelum bulan Oktober, kemungkinan besar Airlangga akan digulingkan oleh dua nama tadi, kemungkinan besar. Namun jika Munas digelar sesudah Oktober, kemungkinan besar Jokowi ini masih menginginkan Airlangga, masih klop ya dengan Airlangga Hartarto sebagai ketum Partai Golkar gitu. Nah, Airlangga sendiri ini sebenarnya posisinya nggak sulit karena bagaimana caranya komunikasi antara Airlangga dengan Jokowi ini harus tetap dijaga. Kalau memang Airlangga ingin tetap berkuasa gitu, jadi sedang menjaga mood ya, mood Jokowi gitu kan. Nah, Airlangga ini memang sosok yang konon katanya ya, menurut kabar dari atau info dari Intel Donat, dia itu bisa mengangkat Golkar sejauh ini, sebesar ini, itu berkat jasa dirinya sendiri, katanya seperti itu. Tapi kan kita tahu itu hanya faktor luck lah ya, itu hanya faktor keberuntungan saja. Karena ya memang Jokowi membutuhkan Golkar juga, makanya Jokowi juga mensuplai Golkar, apalagi dalam hal logistik gitu kan. Dalam hal logistik, jika lihat kemarin ini di beberapa pemberitaan di sini ya, nah di Jawa Barat itu Jokowi sampai menggelontorkan dana cukup besar di sini. Nah iya, dana cukup besar untuk mendulang suara untuk paslon 02 gitu. Jadi sebenarnya Golkar ini satu sisi membutuhkan Jokowi, Jokowi membutuhkan Golkar, tetapi di satu sisi beberapa senior politisi Partai Golkar pun mengkhawatirkan jika Jokowi terlalu dalam mengintervensi dan berkuasa. Jadi gitu. Itu mungkin informasi bagaimana Jokowi ini bukan takut tapi kalang kabut ya, kalang kabut menjelang masa jabatan ini habis karena dia butuh kendaraan politik. Lalu apakah nanti akan dihabisi oleh senior-senior Partai Golkar? Belum tahu. Belakangan juga muncul nama Bambang Susatyo, tetapi Bambang Susatyo ini cenderung pasif ya dalam melihat bagaimana situasi politik hari ini. Tentunya salah satunya di internal Partai Golkar. Itu mungkin informasi dari kita untuk para netizen ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.